Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Dujana, sahabat pemberani yang mengambil pedang Rasulullah. Rasulullah memiliki sejumlah sahabat yang setia menemaninya untuk memperjuangkan Islam. Mereka juga menjadi suri tauladan dan panutan bagi umat Islam. Para sahabat Rasulullah tersebut memiliki banyak keistimewaan masing-masing. Salah satu di antara para sahabat Rasulullah yaitu bernama Abu Dujana. Abu Dujana ikut serta dalam berbagai pertempuran di masa Rasulullah SAW. Dengan keberaniannya, Abu Dujana merupakan sahabat yang mengambil pedang Rasulullah SAW. Abu Dujana merupakan orang yang memiliki semangat juang tinggi dalam berperang. Semangatnya semakin bertambah tatkala ia masuk Islam. Abu Dujana merupakan salah satu kesatria yang pemberani, terutama jika ia telah meletakkan tanda pengenal perang di atas kepalanya. Kehandalan kesatria dan pahlawan Abu Dujana dalam menunggang kuda, keberanian dan kenekatannya telah disaksikan oleh para sahabatnya dalam perjuangannya mempertahankan Islam bersama Rasulullah SAW. Abu Dujana ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW mengambil pedang saat perang Uhud, beliau bersabda, "Siapa yang mau mengambil pedang dariku?" Para sahabat pun membentangkan tangan dan berkata, Aku." Rasulullah kembali berkata, "Siapa yang mau mengambilnya dengan haknya atau segala konsekuensinya?" Semua orang terdiam. Lalu Abu Dujana berkata, "Aku yang akan mengambilnya dengan haknya." Setelah itu ia memporak-porandakan barisan kaum musyrikin dengan pedang dari Rasulullah. Mengenakan ikat kepala merah ketika meraih pedang Rasulullah menjadi ciri khas dari Abu Dujana. Ia bertekad bulat untuk melaksanakan hak dari pedang itu. Ketika berhadapan dengan Abu Dujana, tidak ada seorang musyrikin pun yang lolos dari pedang tersebut. Namun ketika Abu Dujana berhadapan dengan musyrikin wanita dan hendak menebas kepalanya, Abu Dujana justru menarik pedangnya. Wanita tersebut bernama Hindun binti Utbah. Dalam perang Uhud, Abu Dujana tidak terlepas dari anak panah yang melesat ke arahnya hingga ia memiliki banyak luka. Hal tersebut tidak menghentikannya hingga ia menghempaskan pedangnya kepada beberapa punggawa Quraisy. Abu Dujana ikut serta dalam seluruh peperangan Rasulullah. Abu Dujana juga ikut serta dalam perang melawan Yahudi Bani An-Nadir. Kaum muslimin mengepung benteng kaum Yahudi Bani An-Nadir hingga membuat mereka merasa takut. Rasulullah mengajak mereka berkompromi untuk keluar dari benteng. Lalu kaum Yahudi Bani An-Nadir pun keluar dan meninggalkan harta rampasan berharga untuk kaum muslimin. Perang tersebut dilakukan secara damai. Harta rampasan juga dibagikan kepada kaum muhajirin untuk menyelesaikan kebutuhan dan kefakiran mereka. Sedangkan kaum Ansor tidak mendapatkannya. Hanya Abu Dujana dan dua sahabat lain dari kalangan Ansor yang mendapatkan harta tersebut. Saat perang Kibar, Abu Dujana berperang dengan gigi. Abu Dujana berhasil membunuh kesatria Yahudi yang menantangnya berduel dan mendapatkan harta rampasan berupa tameng dan pedang. Harta rampasan tersebut diberikan kepada Rasulullah sebagai bentuk sedekah. Sejak saat itulah orang Yahudi tidak berani menantang dan berduel dengan kaum muslimin. Saat perang Hunain, Abu Dujana memiliki peran yang tidak dilupakan sepanjang sejarah. Bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abu Dujana berhasil membunuh seorang laki-laki dari Bani Hawazin yang telah membunuh banyak kaum muslimin dengan tombaknya.
Abu Dujana terus berjihad di jalan Allah. Ia meninggalkan sejarah kepahlawanan di masa kenabian dan dalam peperangan di hadapan Rasulullah. Abu Dujana terus mencari kemuliaan syahid melalui peluang-peluang yang ada. Hingga tibalah perang Yamamah, Abu Dujana berhasil menebas Musailama dengan pedangnya hingga tewas. Abu Dujana terus menebas kaum musyrikin meskipun kakinya patah. Abu Dujana berusaha bangkit dan terus berjuang dengan gagah berani dan penuh pengorbanan. Hingga akhirnya ratusan kaum muslimin pun gugur, termasuk Abu Dujana. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan meridhoi sahabat lainnya. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.